Halo guys, selamat datang di channel Brush Bros. Kali ini kita akan mencoba membahas kalkulasi biaya dari Supra Bapak ini ya. Thank you banget yang udah nonton, yang sudah like, komen juga, dan subscribe. Mohon bantuannya, semoga tahun ini channel Brush Bros bisa menuju ke 100.000 subscriber, karena 90% dari viewers kita itu belum subscribe teman-teman, jadi tolonglah ya. Honda Fit S tahun 2006-2007 ini adalah basic dari Supra Bapak ini, adalah kembaran dari Supra Fit X New. Kalau Supra Fit X New itu akan cakram, kalau ini pakai tromol ya. Jadi dari owner sendiri meminta ada beberapa perubahan, seperti yang pertama itu adalah pengereman depan yang diganti dengan cakram. Selanjutnya pada kopling otomatis itu kita ganti pakai kopling tangan. Selanjutnya pada bagian lampu Majapahit ini kita ganti dengan bilet ala-ala, ini tentunya lebih terang. Kita juga menaikkan performanya dengan mengganti pistonnya dari 100 cc itu kita ganti pakai piston KC air oversize standar menjadi sekitar 125 cc. Selanjutnya pada bagian knalpot kita ganti yang bobokan adem supaya tenaganya lebih maksimal lagi. Kita akan coba kalkulasi biayanya dari atas sampai ke bawah dulu ya. Pertama kali motor ini datang itu terlihat kalau bodinya itu masih utuh, hampir tidak ada yang beli, jadi partnya semuanya kita restorasi. Ada beberapa bagian yang pecah kita kembalikan ke semula, ada beberapa dudukan ya kita sebisa kita itu kita pulihkan lagi supaya tidak getar ya. Kalau ciri khasnya motor Supra memang batoknya itu getar ini dan berisik sekali karena beberapa dudukan memang sudah tidak layak digunakan. Untuk warnanya sendiri karena mengikuti seperti pada surat-surat itu warna merah hitam, jadi kita kombinasikan warna merah marun atau merah candy ini dengan warna hitam agar sesuai dengan surat-surat. Selanjutnya pada bagian kulit jeruk kita cat sesuai seperti bodi aslinya, yaitu main tekstur ya, jadi agak kasar-kasar itu. Catnya sendiri itu cat biasa, main tekstur aja supaya terlihat kulit jeruk seperti ini. Kita juga tambahkan sedikit grafis-grafis corak pada bagian sayap depan dan juga dek belakang. Kemudian kita tempeli pakai water slide decal, itu kita buat sendiri Supra bapaknya, jadi bukan pakai stiker ya guys. Jadi memang warna merahnya itu karena merah candy. Ini cakep banget guys, apalagi kalau terkena sinar matahari itu menyala banget. Untuk selanjutnya pada bagian lampu depan ini, lampu depan reflektor kita masih pakai yang ori, kita ganti mikanya aja. Mika lampu plus pedo itu kita ambil yang merek Win, itu harganya 2 itu 86.500. Untuk yang bagian mika speedometer itu otomatis udah dapat frame-nya, tapi karena frame bawaan dari motor ini masih bagus, jadi kita pakai yang orinya yang masih ada logonya. Selanjutnya pada bagian hand grip dan juga saklar ini kita beli yang aftermarket juga, itu harganya sekitar 31.000 karena memang bawaannya udah tidak layak ya, terpaksa kita ganti. Lanjut pada bagian spakbor depan kita warnai full merah candy supaya merahnya lebih dominan. Lalu pada bagian samping-samping kita coak sedikit-sedikit supaya lebih terkesan modern dan lebih kece aja. Selanjutnya pada bagian bawah as shockbreaker ya, shockbreaker itu satu set kita beli yang aftermarket itu harganya sekitar 160.000. Kalau dari segi kenyamanan ya saya rasa kurang nyaman, tapi karena kita tidak pandai mengotak-atik bagian shockbreaker, saya sarankan kepada ownernya aja agar nanti bisa diservis aja di spesialis shockbreaker. Untuk velg kita ganti pakai merek Virosi, bagian belakang ukuran 17x160 dan bagian depan itu ukuran 140x17. Harganya sendiri untuk depan belakang itu 375.500, itu sudah termasuk ongkir. Lanjut lagi pada bagian tromol depan itu kita memakai tromol Fit New yang original, kita beli online juga second, harganya sekitar 84.000. Ini kita cat ulang warna silver.
Untuk ban sendiri, karena yang belakang itu terkesan masih baru ya awal datang, jadi kita menyesuaikan hanya membeli yang depan aja. Kita cari yang sama supaya seragam dengan yang belakang, yaitu ban IRC NR72 ukuran 225x17 dengan harga sekitar 160.000. Kita juga mengaktifkan kembali speedometer, jadi kita beli kabel speedometernya plus keongannya ini sekitar 30 ribuan. Lanjut lagi, kita pakai ruji wheelwood satu set depan belakang yang chrome itu harganya sekitar 70 ribuan. Selanjutnya pada bagian pengereman kita pakai kaliper Brembo 2P yang non original, itu plus selang plus bracket. Saya beli satu set itu 215.500. Ini udah cukup nyaman banget. Selanjutnya untuk bagian piringan atau disc cakram ini kita memakai yang ukuran 220 mm. Itu kita pakai yang bentuknya yang simpel-simpel aja karena memang kurang variatif untuk ukuran segini, jadi kita pakai yang ini yang simpel, looknya tetap enak dilihat, ini ala-ala Thailand. Untuk harganya sendiri ini murah ya teman-teman, sekitar 50 ribuan. Untuk master rem kita ambil merek Nissin yang kayak gini ya, yang murah-murah aja untuk pangkas budget. Itu harganya kanan kiri ya, sama yang kopling itu sekitar 83.500. Master rem ini sebenarnya cukup enak kalau masih baru ya, tapi kalau udah bocor itu untuk pembelian seal harganya sekitar 50.000. Jadi kalau misalkan udah bocor mending beli satu set sekalian. Lanjut lagi pada bagian karet footstep depan dan belakang itu kita beli 2 set, itu harganya sekitar 30 ribuan. Untuk selanjutnya pada bagian bak kopling ini kita beli yang kayak gini, ada tulisan force stroke-nya. Ini saya rasa cukup mengganggu jadi kita hilangin. Itu kita beli dengan harga sekitar 246.000. Hand grip dan juga saklar kita beli itu harganya sekitar 31.000, murah aja. Untuk jok sendiri, cover kulit jok itu kita beli dengan harga 90.500 MBTech Camaro, lalu kita kerjain di tukang jok itu habisnya sekitar 110.000, jadi total untuk jok ini sekitar 200 ribuan. Untuk mica sen sendiri kita pakai yang clear, kita belikan mikanya saja, itu harganya satu set depan belakang sekitar 51.800 rupiah. Lanjut lagi pada bagian behel belakang kita pakai yang ada karetnya kayak gini, yang lumayan premium tapi bukan original, harganya sekitar 103.300 rupiah. Lanjut lagi pada bagian lampu depan itu kita pakai lampu Proji Pilot X1 ukuran 3 in, kita beli dengan harga sekitar 140 ribuan. Ini sebenarnya sudah PNP ya kalau lampunya sendiri, tapi yang bagian belakang, bagian baut pengunci itu kita ringkas karena menghantam speedometer, jadi mesti dipapas. Seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, itu bagian as persneleng itu kan bengkok, jadi kita juga harus membeli itu kita pakai yang original, harganya sekitar 91.000 rupiah. Lanjut lagi pada bagian switch netral kita beli dengan harga 22.300 rupiah. Kabel juk itu 8.700 rupiah. Knalpot kita ganti merek Sukigi Purbalingga, itu harganya sekitar 190.000 rupiah. Kalau kalian membeli yang punya Fit X atau Fit S itu otomatis tidak ada dudukan tamengnya, jadi kalian bisa beli yang punya Karisma, itu ada dudukan tamengnya. Kita juga membeli tameng Karisma itu harganya sekitar 90.000 rupiah. Suaranya enak ini, knalpotnya lumayan adem. Lanjut pada bagian selahan ini sudah tidak bisa dibenerin ya karena sudah lower banget, itu kita beli dengan harga sekitar 40.000 rupiah. Kita bore up juga supaya lebih bertenaga, itu kita pakai piston punya KCR, jadi otomatis kita bore up. Lalu kalau pakai piston KCR itu kalau misalkan packingnya hanya satu itu bisa natap head, jadi kita pakai 2 packing, otomatis cc-nya menjadi 125 cc. Untuk pistonnya sendiri kita memakai yang sudah full coating, itu harganya sekitar 100 ribuan, dan juga jasa tukang coulter itu harganya sekitar 60.000 rupiah.
Untuk barang-barang yang kita beli rata-rata kita beli di online karena memang toko-toko di daerah kita itu kurang lengkap. Jadi yang kita beli itu totalnya sekitar Rp2.756.560 itu untuk yang online. Dan juga biaya tambahan seperti setel velg, seperti restorasi jok dan oli dan lain-lain yang kita beli. Jadi total belanja itu sekitar 3.400.000-an guys. Kalau untuk jasa sendiri ini sekitar 3-3,5 juta ya guys. Sorry banget yang udah DM, yang udah inbox, karena kita nggak bisa ngebalesin satu-satu ya. Kalau lagi megang HP kadang kita bales, kadang ya kelewat gitu aja karena memang banyak banget. Intinya untuk tahun ini kita belum open order. Sengaja kita batasin karena memang tempat kita itu sampai numpang di rumah tetangga itu untuk taruh motor-motor yang ngantri. Jadi mohon maaf banget kalau tahun ini memang belum bisa. Jadi untuk total biaya restorasi Supra Bapak ini sekitar 6,5 jutaan ya, kurang lebih segitulah. Kalau mungkin hanya restorasi yang dari kita dicat aja atau di vapor blasting, di powder coating, di plating, baut-bautnya itu ya habisnya sedikit. Tapi kayaknya itu nggak bisa kalau hanya restorasi itu tanpa ada yang beli, karena biasanya kalau yang direstorasi itu sekalian ngebenerin barang-barang yang rusak ya, itu yang bikin mahal itu. Kalau misalkan kalian ngebandingin harga motornya dan harga jasa restorasinya keseluruhan, itu ya pasti nggak cocok lah. Karena biasanya orang-orang yang restorasi itu ya nggak mendang-mending, emang sayang sama motornya aja gitu. Jadi itulah estimasi biaya dari restorasi Supra Bapak ini. Bagaimana menurut kalian, ini terlihat murah atau mahal? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan segini saja video dari kita, nantikan video-video dari Brusbros selanjutnya. See you!